Hari ini kita akan membahas kaitan estetika dan agama, tapi agak berat sedikit karena kita akan penetrasi kepada tentang estetika dari pengalaman religiositas gitu ya. Jadi saya harap kalian udah makan atau minum gitu, jadi biar nggak ngantuk gitu. Ingat pelajarannya berat banget nih kayaknya, tapi enggak kok, insya Allah nggak berat. Oke. Baik, selanjutnya Altin. Nah, kita review sedikit tentang estetika itu sendiri. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa anggapan mengenai estetika itu adalah maksudnya pengalaman sensorial terhadap kualitas-kualitas keindahan. Nah, ini anggapan mengenai teori ini itu berkembang dari Barat sebenarnya ya, Alexander Baumgarten. Nah, karena yang mengembangkan itu tradisi Barat, jadi dia berkembang banyak dalam sastra-sastra Eropa dan juga kesenian, pergerakan kesenian di Eropa gitu. Nah, Alexander Baumgarten sendiri ini banyak mengacu pada pengertian estetika yang lebih umum dan lebih murni gitu. Nah, kalian sudah juga mengerti ya, estetika itu arti secara umum, juga arti secara murninya seperti apa, dan juga nanti ada arti yang lebih limited gitu. Nah, ini yang akan berhubungan dengan profesi kalian sebagai desainer, sebagai seniman, dan juga sebagai kriawan, sebagai pencipta karya seni itu sendiri gitu ya. Nah, yang umum ini ya kaitannya adalah dengan sensorial perception atau pencerapan indrawi gitu, dan medium yang memfasilitasi sensasi keindahan tersebut. Nah, Baumgarten sendiri banyak mengambil referensi estetika itu dari filosofi-filosofi zaman Yunani kuno gitu ya. Karena filosofi-filosofi itu kan berkembangnya di sana sebenarnya, di Yunani kuno itu. Nah, dia juga banyak melakukan riset terhadap perlakuan kesenian ya. Kalau ada yang mau coba baca tulisan-tulisannya Baumgarten, boleh nanti minta aja, saya kasih. Nah, juga kaidah-kaidah seni yang memberikan pengalaman tersebut sebenarnya gitu. Nah, dari sana banyak filsuf dan estetikawan Barat ya yang akhirnya mengembangkan studi estetika. Dan seperti yang sempat diulas, itu mengembangkan banyak aliran-aliran dalam analisa estetika itu sendiri. Nah, karena latar belakang ini, akhirnya banyak orang, termasuk tradisi akademik kita juga ya di sekolah, itu akhirnya jadi condong ke teori estetika yang dikembangkan oleh Barat. Gitu. Nah, ini kalau mau saya kasih contoh, ini bukunya nih, tebel ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ini buku estetika, sejarah estetika. Ini kalau ada yang mau coba baca, boleh nih nanti. Saya pinjemin juga. Oke. Selanjutnya. Nah, tetapi meskipun benar bahwa sejumlah besar ahli teori estetika itu berasal dari Barat, refleksi tentang pengalaman estetis itu sebenarnya memiliki tradisi yang panjang dalam konteks kebudayaan Timur dan Timur Jauh, dan juga termasuk konteks kebudayaan Nusantara, gitu ya. Karena kita banyak sekali di influence atau dimasuki dari kebudayaan Timur dan juga Timur Jauh. Nah, refleksi ini tuh menjadi sangat vital gitu dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, konteks kehidupan sehari-hari ini dan kaitannya dengan refleksi estetika itu sebenarnya banyak dibangun dari pengalaman religius gitu ya. Jadi pengalaman agama, pengalaman spiritual. Nah, sama seperti halnya para filsuf Yunani kuno gitu, yang mengembangkan filosofi juga kaitannya sangat banyak kepada logika, psikologi, metafisika, dan itu semuanya intisari dari pengalaman religius itu sendiri gitu. Jadi dari Cina atau dari India, Jepang, ya,
Nah, kalau timur jauh itu misalnya dari Arab, Persia, seperti itu. Nah, ini saya ambil kasus budaya Arab misalnya. Jadi perkembangan awal refleksi estetis itu berkaitan erat dengan religiositas para Muslim, gitu. Yang utamanya dia berkaitan dengan menghidupi ajaran-ajaran Al-Quran, gitu ya. Jadi ajaran-ajaran itu maksud dari menghidupi itu dalam kehidupan sehari-hari ya kita benar-benar merefleksi atau mencerminkan dari ajaran-ajaran Islam itu, gitu. Nah, mereka ini merefleksinya dengan banyak cara, termasuk di dalamnya kesenian, gitu ya. Kesenian itu menjadi instrumen yang merefleksi keindahan agama Islam, gitu, dan yang mendekatkan kepada Allah, gitu. Nah, di banyak peradaban religius, refleksi estetika ini tuh muncul karena penghayatan spiritual yang difasilitasi oleh agama, gitu. Nah, ini tuh jadi nggak cuma Islam aja ya, termasuk agama-agama yang lain, gitu ya. Agama Katolik, agama Buddha, agama Confucianism, Konghucu misalnya, atau agama-agama tradisional, agama-agama lokal gitu. Estetikanya secara teori dia nggak terbentuk, tapi secara sensasi atau pengalaman dia tuh sebenarnya sudah terbentuk gitu ya, dan akhirnya dia diterminkan dalam banyak artefak-artefak, dalam banyak ritual-ritual gitu misalnya. Nah, aspek-aspek yang ditekankan dalam refleksi estetika religius antara lain adalah elemen-elemen estetis yang dicerap secara indrawi dan menghasilkan sensasi dan emosi. Lalu ada juga kajian mendalam pada sifat dasar, nature, ya, sifat dasar, maksudnya kodrat maupun fitrah gitu. Nah, ini tuh upayanya adalah untuk mencapai kesatuan dengan sumber tersebut. Nah, ini aspek-aspek dari estetika religius. Nah, aspek ini dianalisa untuk menangkap sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat itu maksudnya intangible, tapi dia bisa dirasa gitu. Dari hal-hal yang bisa dilihat, dari hal-hal yang bisa diraba atau dicerap secara indrawi. Itu maksudnya hal-hal yang tangible, yang sifatnya material gitu ya. Nah, kalau yang intangible itu dia imaterial, dia abstrak. Nah, sehingga kita dapat mengerti bagaimana suatu penghayatan spiritual itu terjadi gitu. Dan bagaimana manusia dapat mengalami realitas dalam hal yang lebih abstrak. Gitu ya. Abstrak banget nih. Realitasnya itu, ini di depan ini realitas eksistensialnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam pengalaman spiritual itu ada realitas yang lain gitu, yang beyond material world, maksudnya tuh gitu. Nah, ini realitas yang sifatnya lebih abstrak gitu di dalam semesta tempat kita semua tinggal. Nah, dalam konteks ini estetika memainkan peran penting dalam menajamkan intuisi gitu, dan pencerapan terhadap sesuatu yang sifatnya sublime. Nah, saya banyak baca kemarin nih dari dari latihan kalian, itu banyak banget ya dari kalian yang membahas sublime gitu kan. Nah, selain itu banyak juga yang membahas realism dan juga renaissance gitu ya, membahas keagungan gitu. Tapi saya cukup menarik bagi saya saat ketertarikan kalian itu juga berada di hal-hal yang sublim gitu kan. Jadi banyak dari kita merasa tapi kita nggak tahu ini tuh apa sebutannya gitu. Oke, next. Nah, kata Einstein, jadi dia bilang hal terindah yang bisa kita alami adalah sisi misterius dari kehidupan. Itu katanya. Baginya, sisi misterius itu adalah perasaan mendalam yang pada hakikatnya merupakan tempat lahirnya dari semua keilmuan dan juga dari semua kesenian.
Sehingga dalam pengertian ini katanya, saya menganggap diri saya sebagai orang yang sangat-sangat religious gitu. Sangat deeply religious gitu. Nah, ini akhirnya tercermin dari cara berpikir gitu ya, dari reasoning gitu. Untuk bisa mengakui adanya ketidakterbatasan atas segala sesuatu yang beyond material itu gitu. Nah, ini adalah sisi indahnya the mystery of life menurut Einstein. Nah, dalam studi kasus agama, seni religius maupun tindakan religiositas itu dan juga maupun pengalaman estetis terhadap kemisteriusan sisi spiritual itu sendiri akhirnya menjadi sangat penting gitu. Karena fokusnya itu ada pada hubungan yang dibangun antara subjek dengan objeknya gitu ya. Dan hasil dari hubungan tersebut. Misalnya hubungan antara karya seni dengan pengamat dengan pelaku, tindakan keseniannya gitu ya, dan pemeluk kepercayaan suatu agama gitu, pada saat dia melihat karya seni religius tersebut gitu. Nah, lalu ada lagi antara pembaca puisi dan pendengar gitu ya, atau pengamat orang yang membaca puisi. Lalu ada lagi antara pengantar khotbah, pengantar jadi preacher, dan juga pendengarnya. Nah, misalnya nih, setelah mendengar kualitas bacaan Al-Quran misalnya ya, buat yang Muslim, ada yang dikatakan jadi orang-orang yang beriman itu akan merasakan hati yang diliputi kerinduan, gitu ya katanya. Jadi ruh itu tuh seperti mencair oleh hasrat ingin berjumpa dengan Tuhan gitu. Nah, dari sini terbitlah emosi-emosi sendu gitu ya, emosi-emosi syahdu gitu. Nah, dalam suatu khutbah yang diantarkan dengan seni pertunjukan gitu misalnya, nah pemeluk kepercayaan itu dapat saja menyaksikan tontonan yang luar biasa gitu ya. Dia memenuhi jiwa dengan rasa takut sekaligus rasa yang berharap-harap gitu ya. Jadi harap-harap cemas gitu, H2C gitu contohnya. Nah, itu maksudnya ada sensasi sublim itu gitu, dari kualitas seni religius. Nah, atau misalnya kualitas bacaan religius gitu ya, kualitas teksnya tapi diantar dengan musikalisasi, dengan apresiasi puisi misalnya. Nah, itu tuh akhirnya menggugah emosi mereka yang hadir gitu ya. Nah, emosi ini berada di dalam ruang dan waktu itu gitu kan. Sama misalnya kalian lagi nonton film di bioskop gitu kan. Nah, pada saat kalian benar-benar masuk ke dalam filmnya, mengikuti jalan ceritanya, itu kan emosinya keluar. Tapi di dalam ruang bioskop itu, di dalam waktu kalian nonton, begitu keluar dari bioskop, itu kalian merefleksi dengan membicarakan, tadi yang menariknya di mana ya? Yang si ini ternyata begini, ternyata si ini mati dan lain sebagainya, kan kayak gitu. Tapi di dalam ruang dan waktu itu unggahan emosi itu keluar gitu. Nah, sama seni religiusitas itu bisa membuat hal yang seperti itu. Oke, next. Nah, concerning mediation of teachings, religious teachings. Jadi estetika dalam pengalaman keagamaan lebih lanjut itu tuh menyangkut cara komunikasi atau mediasi. Jadi memediasikan cara-cara untuk memediasikan ajaran-ajaran keagamaan tersebut. Gitu. Nah, ada mediasi, ada juga spesifikasi dari media yang dipakai. Itu disebut medium specificity. Gitu. Jadi spesifiknya, secara spesifiknya media yang dipakai itu. Gitu. Nah, media yang dipakai ini misalnya seni performance gitu, atau misalnya alat-alat
artefak gitu ya. Jadi maksudnya artefak religius gitu ya yang dipakai dalam ritual gitu. Lalu kaitannya juga dengan respon atau emosi yang dihasilkan. Nah, respon atau emosi yang dihasilkan dalam ruang dan waktu tersebut. Gitu. For sure, agama pasti ada mediasinya. Semua agama, semua ajaran pasti ada mediasinya, ya. Entah itu oleh suatu benda atau seseorang. Ya misalnya di Islam kita ajaran-ajaran itu kan dimediasi melalui Nabi Muhammad dan membawa Al-Quran, gitu kan? Nah, itu mediasi dan mediumnya. Nah, dengan demikian, mediasi itu adalah salah satu fungsi daripada seni sastra, gitu ya, atau kesenian yang berkaitan dengan auditori, dengan visual. Gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang lebih banyak lagi gitu ya, dengan nggak hanya dengan auditori, nggak hanya dengan visual, tapi juga dengan tactile yang berkaitan dengan penciuman gitu ya, berkaitan misalnya wangian gitu kan, ada memakai dupa gitu kan. Nah, itu kan olfactory experience gitu. Terus ada lagi yang gustatory. Nah, gustatory itu di sini ada yang Katolik kah? Ada yang Katolik atau ada yang Kristen? Adakah? Izin menjawab. Ada, Bu. Oh ya, silahkan. Ada. Nah, untuk yang agama Katolik dan agama Katolik ya mungkin ada yang namanya hostia itu, Eucharist, yang dimakan itu, communion. Ada kan? Ada nggak yang kalau misalnya kalian datang ke misa dan kalian harus memakan Eucharist itu? Nah, itu kan salah satunya adalah gustatory. Jadi ibaratnya meminum wine dan juga memakan bagian daripada daripada Yesus Kristus gitu kan, dia jadi ada pengalaman gustatory di situ. Ada yang coba yang Katolik, siapa yang Katolik mungkin bisa menjelaskan pengalaman itu? Ada, Bu. Menjelaskan pengalaman communion. Ya, siapa? Kamu? Ada tapi saya nggak dengar siapa nih. Ada. Ada siapa? Ya udah. Oke, nanti bisa diceritakan ya. Jadi kalau di Katolik dan di Kristen tuh salah satunya seperti itu. Kenapa saya tahu? Ya, saya juga dengar dari teman saya yang Katolik dan Kristen. Ya, jadi pengalaman estetis itu tuh juga terbangun dalam ritual tersebut gitu. Nah, karena mediasi itu sendiri sifatnya instrumental. Gitu. Instrumental tuh menggunakan instrumen. Jadi mediasi yang diciptakan dalam konteks keagamaan pasti ada mediumnya ya gitu yang atau alatnya yang tadi saya bilang medium specificity. Nah, di berbagai tradisi yang berbeda pun nanti kalian bisa melihat persamaan-persamaan terhadap teknik mediasi maupun alat-alat yang digunakan. Jadi agak beda-beda tipis tapi sebenarnya tujuannya sama gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghantarkan maksud atau arti dari ajaran-ajaran agama tersebut gitu. Nah, misalnya praktik kebaktian terhadap dewa tertentu di ajaran Hindu itu misalnya dibangun di atas kaidah estetika gerak gitu ya, atau estetika visual dan estetika auditori. Nah, mungkin nanti kalian bisa melihat contohnya dalam Hindu India itu ada ritual yang namanya puja, gitu ya. Kalian tahu pemujaan kan? Bahasa Indonesia kan namanya pemujaan. Nah, itu dari Sanskrit kan, puja, gitu. Nah, di situ di puja itu tuh kalian akan melihat tempel kuil gitu ya, kuil Hindu India tuh rame gitu ya, berwarna
wanginya macem-macem gitu. Terus udah gitu ada juga hal-hal yang dimakan juga. Nah, terus ada juga yang dibawakan dengan tarian-tarian gitu ya. Jadi cerita-cerita dalam beda ya, dalam teks-teks religius mereka itu tuh dibawa melalui tarian-tarian juga gitu. Nah, itu tuh kaidah estetika gerak gitu. Nah, lalu mereka juga membangun estetika pada saat membuat artefak religius gitu ya, atau sesaji gitu ya. Nah, artefak religius tuh misalnya dengan patung-patung dewa-dewa tertentu gitu ya. Itu juga jadi mereka memahami estetika secara umum, tapi juga mereka mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan estetika itu dalam instrumennya gitu. Lalu misalnya dalam penghayatan sufi ya, tasawuf. Jadi cara penyampaian pesan-pesan Islam itu adalah dengan cara sastra, dengan musik, dengan tarian religius juga gitu ya, yang kalian lihat tuh sema. Nah, itu kan sacred dance sebenarnya, termasuk dalam ritual gitu. Nah, jadi mediasi agama ini pasti mengikuti dan membentuk suatu aturan. Nah, aturan-aturan ini nanti akhirnya membentuk estetikanya sendiri. Gitu. Nah, dari situ akhirnya membentuk tradisi dan budaya keagamaan dalam komunitas atau masyarakatnya. Gitu ya. Jadi, tradisi atau budaya keagamaan di Nusantara itu meskipun pada hakikatnya hampir sama, tapi karena dibangun dalam budaya kesenian yang sekuler gitu, nanti dia agak ada perbedaan-perbedaan, tapi pada esensinya nanti ada kesamaan juga gitu, dalam menyampaikan pesan misalnya. Nah, ini kemarin pas filsafat seni ada yang menyinggung hal ini nih. Ini keren banget jawaban-jawaban kalian di filsafat seni. Advance. Oke, jadi ritual selain menjadi sarana misalnya, dapat diartikan pula sebagai karya seni yang saat ia dihayati betul, itu tuh membangun pengalaman itu semua gitu ya. Nah, terlepas dari itu, ada juga mendesain cara komunikasinya gitu. Ini bahasa zaman sekarang itu mendesain. Bahasa zaman dulu ada memikirkan metode komunikasinya gitu. Nah, akhirnya ini semua adalah faktor-faktor yang jadi sangat penting gitu, untuk membawa pemeluk kepercayaan kepada pengalaman spiritual gitu maksudnya. Oke, next. Nah, konsep kita berbicara konsep misalnya seperti yang tertuang dalam simbol-simbol religius gitu. Nah, dia berkaitan dengan rasa, dengan imajinasi, dengan persepsi, dengan pemikiran, dengan banyak hal. Nah, itu tuh udah digunakan jauh sekali dari zaman kepercayaan lokal sampai sekarang sebagai ekspresi keinginan ilahi yang harus dituruti atau wahyu ilahi yang mau disampaikan. Nah, nanti di kesempatan mendatang kita juga akan berbicara mengenai estetika di Nusantara kita gitu ya. Nah, itu akan banyak kaitannya dengan konsep-konsep seperti ini. Artefak-artefaknya juga banyak. Sandang, pangan, papan, semuanya itu hasil gitu ya, hasil dari pengalaman-pengalaman itu. Gitu. Oke, next. Nah, dalam pengalaman religius, selain persepsi indrawi, etika itu seringkali mengamati bagaimana agama dan aktivitas keagamaan menghasilkan sensasi keagungan, kekaguman, ketakutan, dan sublim yang dimediasi akhirnya nanti melalui seni. Gitu. Sublim itu salah satu contoh kategori dalam estetika agama yang paling menonjol gitu ya. Jadi kalau membahas agama itu banyak sekali nanti analisanya dalam hal-hal yang sublim, dalam hal-hal yang eksistensial yang seperti itu. Nah, karena
kenapa banyak yang membahas itu? Karena ya dia tuh menjadi suatu penjelasan yang lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk mendeskripsikan pengalaman religius yang dirasakan itu seperti apa. Gitu. Nah, asumsi terhadap sublim itu misalnya adalah hasrat yang kuat gitu karena kagum. Tapi sebenarnya itu bukan dari kualitas objeknya itu sendiri, tapi sebenarnya itu terletak di pengamatannya, gitu. Terletak di subjeknya, terletak di hubungannya. Gitu. Nah, akhirnya sublim itu menjadi bagian dari proses penerimaan subjektif. Nah, dalam analisa estetika, sublim nanti dianalisis dengan memeriksa fungsi transformatifnya, misalnya, fungsi puitisnya, figuratifnya, dari elemen-elemen estetis dari objek, gitu. Nah, terhadap latar belakang pengamatnya. Latar belakang pengamatnya itu maksudnya budaya, psikologi, dan sebagainya. Gitu. Oke, next. Nah, seniman seperti penulis, penyair, pelukis, pemusik, itu akan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mencapai tujuan kesenian. Nah, dalam lingkup religiositas juga sama. Jadi, sebuah teks religius pada kesempatan-kesempatan tertentu mungkin lebih berfungsi untuk menyampaikan atau menciptakan suasana tertentu ketimbang untuk mengajarkan isinya apa, misalnya. Jadi membangun kualitas suasananya dulu. Misalnya seorang pengkhotbah gitu, dia akan berbicara dengan cara tertentu untuk menyampaikan pesannya, gitu ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin pesan-pesan yang dia pahami misalnya terhadap teks religius. Nah, dia nanti mungkin memilih bentuk komunikasi yang berbeda gitu. Misalnya ngobrolnya lebih santai gitu misalnya. Lalu misalnya dia memakai lantunan musik gitu ya agar terasa teduh misalnya gitu. Atau kata-kata yang dipakai juga lebih sederhana gitu misalnya. Yang kata-kata yang dipakai dalam keseharian gitu. Jadi lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Nah, penuturannya dia pun dia pikirin gitu kan. Gimana sih tutur kata saya gitu yang mungkin bisa membantu membuka hati gitu, membuka pikiran misalnya kayak gitu. Nah, dia akan memikirkan teknik-tekniknya supaya tujuannya dia sampai. Gitu. Nah, tujuannya dia kan agar pemeluk kepercayaan itu juga bisa mengenali ajaran-ajaran itu supaya bisa menghidupkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupannya dia kan. Dia kan bukan asal ngomong doang. Nah, khususnya dalam ritual keagamaan, bentuk mediasi dan kualitas materi itu memungkinkan terciptanya ruang yang berbeda dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalian mungkin yang muslim bisa merasakan kan, jadi pas lagi sibuk banget tiba-tiba azan gitu. Nah, azan tuh kita dipanggil untuk bertemu Allah gitu. Nah, di ruang dan waktu tersebut kita benar-benar merasakan suasana yang berbeda gitu ya, suasana yang lebih sakral gitu, yang separate gitu, yang terpisah dari kesibukan gitu ya, rutinitas gitu. Tiba-tiba itu jadi tempat kita riset misalnya, jadi waktu dimana kita healing gitu kan. Nah, itu yang difasilitasi ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi pengkhotbah itu tidak hanya ini kalau kita ngomongin pengkhotbah itu ya, dia tuh nggak hanya maksudnya itu supaya pesannya sampai, tapi dia juga ingin pendengarnya itu bisa berimajinasi gitu ya, mengimajinasikan apa sih maksud dari pesan itu gitu. Nah, mediasi melalui seni itu tuh akhirnya selalu menjadi bagian integral gitu dari agama itu sendiri.
Nah, misalnya gambar sakral, simbol sakral, tarian sakral, nyanyian, himne, gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara musik, nyanyian, dan himne, itu ada nada-nada, intonasi. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan lokasinya misalnya ya, dengan tempat ibadahnya. Gitu. Jadi dia akan membangun suatu suasana. Gitu. Nah, ini dipakai sebagai alat bantu untuk berdoa atau meditasi juga misalnya. Nah, ini di setiap agama itu ada. Terlepas dari apakah tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atau menciptakan suasana ritual atau sakral, cara mediasi ini tuh akhirnya mengikuti aturan, gitu ya. Jadi ada caranya, tapi juga ada aturannya, gitu. Misalnya dalam tarian, nyanyian, atau puisi religius, misalnya ini ada gaya, gitu ya. Ada ritme, ada nada, ada diksi, ada lokasi, tadi saya udah sebut, tempat, ada pakaiannya, ya, atau dekorasi-dekorasi tertentu, atau artefak-artefaknya. Gitu. Ini ada aturan-aturannya, yang nantinya memungkinkan si pembicara atau si pelaku itu tuh dapat mengarahkan efek, gitu ya, efek dari materi yang disampaikan. Jadi yang diarahkan itu adalah efeknya, yang ingin dia dapatkan itu adalah efek. Nah, efek ini bisa terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung itu ada proses. Nah, dilihat dari ini aja, sebenarnya seni itu akhirnya menjadi medium yang alamiah. Gitu. Jadi, manusia dari zaman dulu tuh udah entah kenapa gimana ya, mengerti gitu ya, bahwa yang alami itu adalah menggunakan kesenian gitu, untuk mengekspresikan atau berhubungan dengan yang sifatnya transendental. Ini agak sulit, transendental. Apa arti dari transendental? Nanti kalian bisa cari sendiri. Oke, next. Nah, misalnya nih yang tadi saya udah mention juga, jadi di agama Hindu, di agama Buddha itu sama. Jadi misalnya dalam agama Hindu India ini, konteksnya Hindu India itu, misalnya sesaji itu menjadi medium yang dipakai untuk menyampaikan ajaran-ajaran mengenai persembahan. Jadi kalau dalam agama Hindu, persembahan itu ada aturan-aturannya. Jadi ada persembahan, di dalam persembahan itu sendiri nanti ada elemen-elemen. Jadi elemen-elemen yang harus ada di situ, misalnya elemen cahaya, elemen air, gitu ya. Misalnya elemen elemen udara dan sebagainya. Okay, next. Nah, lalu misalnya dalam ajaran Buddha, itu teks religius itu dapat ditransformasi kepada materi visual. Misalnya seperti di relief Candi Borobudur yang merecord ruang dan waktu bersejarah, sehingga peziarah itu dapat membaca secara visual gitu, dan mengimajinasikan zaman dulu nih pada saat Siddhartha Gautama turun itu tuh kira-kira seperti apa. Jadi mengimajinasikan ruang dan waktu dan kegiatan dan apa yang terjadi dan apa elemen-elemen yang ada di ruang dan waktu tersebut. Nah, kalau tekstual kan kita
membatasi pemahaman manusia terhadap sifat-sifat ilahiyah tersebut gitu. Dan dalam banyak kasus akhirnya menjadi simbol dalam simbol-simbol terhadap sifat-sifat tersebut gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian lihat Asmaul Husna gitu ya, 99 nama Allah gitu, nah itu ada yang ditaruh di sini, taruh di situ, taruh di sini gitu ya. Nah itu walaupun orang yang datang tidak bisa membaca, tapi orang yang datang itu bisa merasakan ada kesakralan pada hal ini. Ini kan sebenarnya teks, tapi dia akhirnya menjadi simbol. Bayang ya. Nah, misalnya artefak, arsitektur, atau kostum misalnya, atau manuskrip, misalnya Al-Quran, manuskrip suci, itu menggunakan desain dekoratif itu selain untuk memperindah, sebenarnya juga untuk menghadirkan sensasi terhadap sifat-sifat ilahi yang pada hakikatnya indah. Jadi itu yang ingin disampaikan, gitu, bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Oke, next. Nah, di luar konteks agama formal itu yang ofisial ya, yang sudah menyebar di seluruh dunia, kayak Hindu, Buddha, terus udah gitu Islam, Yahudi, itu agama formal. Agama secara tradisional pun merupakan bagian integral dari seni dan budaya masyarakat lokal gitu. Seni dalam budaya religius tradisional itu tuh mentransmisikan keyakinan dan nilai-nilai yang sentral, yang fokus gitu dari ajaran-ajaran lokal tersebut gitu ya. Dan keyakinan dan nilai tersebut memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat. Nah, kalian kan udah belajar ya minggu lalu gitu ya, bagaimana dimensi moral dan juga intelektual dan juga estetika itu tuh semua membuat suatu kesatuan dan melahirkan nilai-nilai kemanusiaan kan gitu. Nah ini tuh nilai-nilai sentral dari ajaran-ajaran lokal ini tuh menghasilkan itu gitu ya. Nah dalam budaya tradisional itu biasanya pesan-pesan religius dibawakan dalam seni pertunjukan atau ritual performance gitu ya, selain artefak gitu, tapi secara fokus itu tuh ada di pertunjukan itu gitu, jadi ada di performance. Nah performance ini tuh merupakan salah satu prasyarat bagi pengalaman estetis dan bagi pengalaman religius gitu, karena performance ini tuh sebenarnya kerangka kerja untuk proses mediasi. Nah, jadi tadi selain ada mediasi itu caranya, terus medium itu alatnya. Nah, performance itu adalah kinerjanya, gitu. Cara komunikasinya. Nah, performance itu tuh seperti menyiratkan pemahaman gitu ya, tentang teks-teks religius, tentang apa yang dibawa, ajaran-ajaran yang dibawa gitu. Baik secara gerakan maupun secara lisan gitu. Nah dia tuh banyak ditampilkan seperti ini gitu ya. Misalnya di Bali itu ada yang namanya tarian ritual Sanghyang Dedari gitu ya. Nah Sanghyang Dedari ini tuh sebenarnya adalah tarian ritual yang mengkombinasikan antara kepercayaan lokal di Bali dengan Hindu gitu. Jadi Hindu Bali itu tuh beda sama Hindu India gitu. Jadi orang-orang India yang datang ke Bali itu tuh ngelihat Hindu Bali itu bukan Hindu bagi mereka, karena memang beda gitu. Dan karena memang Hindunya itu tuh menyatu gitu ya dengan kepercayaan lokal, kepercayaan adat Bali gitu.
Misalnya Hindu Bali itu mengakuisisi Tuhan yang paling tinggi itu namanya Sang Hyang Widiwase, gitu ya. Itu tuh satu sebenarnya, esa Tuhannya, Sang Hyang Widiwase itu. Tapi dari percampurannya dengan Hindu India bahwa ada Brahma, ada Wisnu, Shiva, dan lain sebagainya. Nah, dalam hakikatnya Hindu Bali itu tuh melihat bahwa dewa-dewa ini tuh sebagai personifikasi daripada sifat-sifat yang satu itu. Kenapa saya tahu? Karena om saya Hindu. Jadi dia banyak cerita sama saya gitu. Nah, misalnya pembacaan Quran gitu dengan performance dan apresiasi puisi itu juga akan menghadirkan gitu emosi-emosi tertentu. Oke, next. Nah, dalam apresiasi puisi religius misalnya ya. Jadi dalam apresiasi puisi religius ini terdapat materialitas yang bentuknya akustik. Kira-kira agak berat. Materialitas ini bentuknya akustik, maksudnya dihasilkan oleh suara gitu, atau kualitas intonasinya gitu misalnya, atau tarikan nafas di antara bacaan-bacaan, atau juga suara instrumen musikal yang dipakai, gitu kan? Nah, ini kan di sini banyak kita melihat instrumen musik yang dipakai ini, ada yang mirip rebana misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya adalah materialitas yang bentuknya akustik. Nah, ini menjadi bentuk yang dialami secara sensual oleh orang yang menonton ini. Di samping fitur akustik, ekspresi tubuh, misalnya mimik, gerak tubuh, postur, terus udah gitu gerakan dalam ruangan itu, gitu, efek visual gitu yang dihasilkan, pakaiannya, warna, cahaya, misalnya, terus misalnya ada alat peraga yang dipakai, itu tuh akhirnya punya peran yang sangat penting untuk apresiasi, gitu ya. Maksudnya apresiasi untuk memediasi itu, gitu, untuk memediasi pesannya itu. Nah, ini yang disebut instrumen mediasi dalam performance, spesifiknya dalam performance. Kalau bukan performance, ya beda lagi instrumennya nanti. Misalnya dalam seni lukis, beda lagi instrumen mediasinya akan berbeda, kan? Teks-teks keagamaan juga dijumpai sebagai teks-teks pertunjukan selama performance berlangsung. Jadi misalnya seorang performer dia akan menyajikan puisi gitu, misalnya dia membawakan puisinya Jalaluddin Rumi gitu ya. Tapi dalam puisi Jalaluddin Rumi itu dia akan membawa juga teks-teks dari Al-Qur'an misalnya. Nah, teks-teks itu akhirnya menjadi pertunjukan juga gitu kan, karena dihidupkan dalam kualitas akustik itu. Dalam teologi Muslim, keindahan bahasa Al-Quran itu tuh selain menjadi bukti asli dari sumber keilahian ya Allah, dia juga memediasi respon emosi. Jadi di dalam Quran tuh kalau kita baca itu kan banyak emosi-emosi yang sebenarnya di-record di dalam teks-teks Al-Quran. Jadi teks-teks Al-Quran tidak hanya ngasih tahu kamu harus gini, tapi dia memperlihatkan keterlibatan emosi manusia itu, dan kita di-record. Bagi yang Muslim nanti coba baca lagi Al-Quran, baca terjemahannya gitu. Nah, nanti kalian akan melihat maksudnya implikasi atau respon-respon emosional yang dibangun dalam Islam. Nah, kekuatan emosional ini itu yang
dijawantahkan dan diperkuat gitu dalam musikalisasi dalam seni performance. Spesifiknya itu dalam komposisi ritmik, dalam komposisi ritmenya, dalam komposisi melodinya yang dibangun dengan instrumen musik. Nah, sehingga nanti ada hubungan sinergis, ya, tercipta hubungan yang sinergis antara pesan, nada, dan tubuh manusia yang sendiri, lalu dengan ruang dan dengan efek emosi yang akan keluar dari situ. Nah, ini yang disebut penjiwaan. Kalau kalian sering dengar kata penjiwaan, penghayatan dalam seni performance, nah ini tuh dibangun dari hubungan kesatuan sinergis antara semua elemen-elemen itu. Nah, jadi ada filsuf timur yang bilang bahwa asal musik itu dianggap berasal dari sages. Sages itu tuh orang-orang bijak yang mereka itu menggunakan kekuatan emosi yang berbeda dengan konteks musikalisasi yang berbeda. Jadi maksudnya kalau misalnya musikalisasinya begini, emosi yang dihadirkan itu harus begini, ya. Misalnya untuk konteks renungan, gitu ya. Misalnya renungan untuk doa atau misalnya renungan untuk pujian-pujian Tuhan. Nah, orang-orang bijak ini nih menggunakan jenis-jenis melodi yang dayu-dayu gitu, misalnya yang terkesan sedih gitu ya. Nah, ini yang maksudnya nanti bila didengar gitu, bila dicermati, dia akan melembutkan hati misalnya gitu, atau membuat mata itu menangis, atau mengingatkan diri pada dosa-dosa yang telah dilakukan misalnya. Pada akhirnya dia akan menerbitkan apa yang disebut kepuasan batin gitu ya, keikhlasan batin. Nah, dari situ akhirnya dia membantu untuk para penonton itu mengalami apa yang disebut pembersihan hati nurani gitu, misalnya. Katarsis, masih ingat? Saya lupa, katarsis itu di filsafat seni apa di estetika ya penjelasannya. Pokoknya itu, katarsis, filsafat seni kalau nggak salah. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa awal-awal yang disebut orang bijak itu menciptakan seni musik. Nah, itu tuh untuk itu. Jadi untuk perform doa, untuk perform keagamaan. Nah, itu tuh kayak misalnya di kuil, di masjid gitu, atau di tempat-tempat religius lainnya. Oke, next. Nah, sikap yang sama itu juga terlihat pada performance dari Sen Mandala yang dikerjakan oleh Parsu Buddhist. Pasti Belira sering banget ngasih contoh Sen Mandala gitu ya, karena emang ini performance-nya sangat dalam gitu. Arti pesan yang ingin disampaikan oleh performance Sen Mandala ini tuh dalam banget gitu. Nah, jadi di dalam performance atau ritual Sen Mandala itu ada pertunjukan pembuatannya gitu, pembuatan tapi juga penghancuran mandala. Jadi udah susah-susah tuh dibuat gitu ya, terus habis itu dihancurin. Nah, performance ini itu tuh ingin menunjukkan bahwa nggak ada di kehidupan ini tuh nggak ada yang kekal gitu maksudnya. Everything in this world is impermanent. Itu yang ingin orang-orang tuh ingat gitu ya. Itu yang ingin para pelakunya, para pengikutnya atau yang melihat itu tuh mengingat itu gitu. Mengingat ajaran itu. Tiada hal yang kekal di bumi ini, di kehidupan ini. Nah, di sini itu pasir itu ya, pasir yang warna-warni itu tuh disapu dari luar ke dalam, dari yang warna-warni itu akhirnya membentuk satu warna aja. Terus ini kan juga menunjukkan bahwa
semua hal itu tuh sebenarnya sejatinya sumbernya satu gitu. Nah, setelah itu dia akan melarung ya, jadi melarung ke air. Jadi semua hal ini tuh sudah disapu, sudah sampai tengah, terus sudah gitu dibawa, sudah gitu dilarung ke air. Nah ini ada hal yang ingin dipertontonkan dalam performance ini, yaitu ini adalah cara untuk mengembalikan energi pada semesta gitu maksudnya dia. Nah, jadi praktik dan performance dalam tindakan keagamaan itu pasti ada maksudnya dan pasti jelas juga tujuannya, gitu. Ya, sehingga dalam kaitan ini estetika yang berhubungan dengan presentasi dari mediasi tersebut juga perlu dikontemplasi, itu dipikirin dalam-dalam mananya, apa pengalaman yang dibentuk gitu, misalnya apa elemen-elemen. Nah, elemen-elemen ini maksudnya elemen-elemen kunci dalam mendesain cara presentasi dan teknik penyampaiannya yang menghasilkan sensasi indrawi agar bisa menerbitkan emosi, gitu, agar penontonnya bisa terbawa kepada objektivasi gitu. Nah, semua performance ritual pada dasarnya mengikuti apa konten yang ingin dikomunikasikan dan jadi lebih berpengaruh karena ada ungkapan dalam kombinasi akustik, dalam kombinasi visual, warna, dan bahasa. Oke, next. Nah, jadi emosi yang teraduk-aduk itu ya, yang dihasilkan dari agama yang dimediasi melalui seni pertunjukan. Nah, itu adalah estetika. Jadi, emosi secara khusus itu ditujukan sebagai bagian dari respon estetis, dari cara mengkomunikasikan perasaan dan sikap religius. Nah, misalnya dalam ritual sholat yang tadi itu, sholat yang saya sampaikan dalam konteks agama Islam, doa-doa dan pujian-pujian diwujudkan secara vokal. Kan kalau orang Islam sholat itu kan pasti membunyikan doa-doa dan pujian-pujian tersebut ya. Nah, ini tuh disatukan dalam bentuk gerakan. Nah, dalam bentuk gerakan ini kita jadi mengerti esensi, arti dari kenapa sih sholat itu gerakannya seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipikirkan gitu, terutama bagi kita yang muslim. Nah, karena apa? Karena nanti ini yang akhirnya menawarkan pengalaman religius itu saat dia benar-benar dihadirkan. Dalam performance choir di gereja misalnya ya, ini tuh bisa memberikan efek emosional serupa pada penonton. Efek misalnya yang saya sempat bilang dulu, merinding tapi sambil terharu misalnya saat mendengar kata-kata tertentu atau melodi-melodi tertentu. Nah, kebetulan dulu pas SD saya pernah diundang untuk jadi choir di gereja. Jadi pada saat saya menyanyikan gospel misalnya, saya juga merasa nah ini saya share juga sama teman-teman saya yang mereka pun pasukan choir itu gitu ya. Walaupun saya muslim dan walaupun mereka ngerti bahwa saya muslim, tapi di sini ada hal yang kita tuh sama rasanya gitu kan. Jadi saat kita berhadapan dengan sesuatu yang pada dasarnya agung gitu, pada dasarnya sangat sakral ya, kita rasanya itu akan keluar seperti itu. Oke, next.
Sema. Nah, Sema ini whirling dance yang dilakukan oleh para sufi. Gitu ya. Sema itu sendiri itu sebenarnya berasal dari kata sama, artinya mendengar. Maksudnya itu adalah kemampuan mendengar pesan-pesan spiritual. Gitu. Atau maksudnya itu adalah mengerti pesan-pesan tersebut. Nah, para sufi ini tuh sejatinya menghidupkan kesenian yang disebut tasawuf. Jadi ada seni penghayatan. Nah, ini menyimbolkan sekali lagi menyimbolkan emosi yang terbit dari pengalaman spiritual. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai estetika sufi terhadap agama Islam, gitu ya. Karena saya Muslim dan saya kebetulan mendalami tasawuf. Oke, apa yang dibawa oleh para sufi itu adalah estetika dari ajaran tauhid, gitu ya. Buat yang Muslim, tauhid itu apa? Tahu nggak tauhid? Coba, yang bisa jawab tauhid itu apa? Ayo, yang Muslim tauhid apa? Tauhid? Mengesahkan Allah. Ya, tauhid adalah la ilaha illallah, ya kan? Adalah mengerti bahwa Allah itu satu esa. Nah, tapi sebenarnya menjadi muslim itu tidak sesederhana menyatakan atau mendeklarasikan syahadat maksudnya. Ini dalam tradisi penghayatan tauhid ala sufi. Nah, bagi para sufi, keesaan Allah itu manifestasinya banyak, gitu. Sehingga saat sudah deklarasi nih menjadi seorang muslim, ada beberapa keterlibatan yang harus mereka tanggung. Nah, misalnya ada keterlibatan yang sifatnya doktrinal, gitu. Doktrinal itu maksudnya dalam ajaran tauhid itu doktrinnya apa? Nah, doktrin tauhid itu buat yang muslim kita memahami bahwa variabel dalam doktrin tersebut hanya ada dua, yaitu Allah sebagai kholik dan makhluk, gitu kan. Nah, ada kholik dan makhluk. Kholik itu Allah. Nah, selain Allah semuanya makhluk, gitu maksudnya. Sehingga sesama makhluk itu kita selevel, gitu. Egaliter. Gitu. Nggak ada yang merasa tinggi, nggak ada yang merasa benar sendiri, gitu misalnya. Nggak ada yang zolim menzolimi, gitu. Karena semuanya satu level di mata Allah, gitu maksudnya. Nah, karena semuanya selevel itulah, jadi kita harus membangun moralitas dan kesadaran pada hal itu, gitu ya. Ada hal yang sangat yang sifatnya doktrin tauhid itu, gitu. Maka kalau bagi sufi ini, bagi pemahaman seorang sufi, kalau seorang muslim itu masih ada rasa sombong, gitu ya, atau masih ada gue pokoknya paling benar sendiri, kayak gitu, nah itu tuh berarti dia memposisikan diri sebagai kholik. Padahal kholik itu hanya ada Allah, gitu. Nah, itu doktrin tauhid, itu implikasi atau keterlibatan secara doktrinal. Gitu. Nah, lalu ada lagi keterlibatan secara ritual, gitu ya. Keterlibatan secara ritual itu adalah maksudnya orang yang mendeklarasi sebagai muslim, ya nanti ada diminta sama Allah hal-hal yang diminta oleh Allah dan harus dipenuhi, gitu. Jadi misalnya Allah minta kita ketemu waktu sebentar 5 kali sehari, gitu, untuk ketemu. Allah minta kita untuk zakat, Allah kita minta untuk haji, Allah kita minta untuk sedekah, Allah minta kita serius dalam hidup. Dan itu ada keterlibatan secara ritual, gitu. Selanjutnya ada keterlibatan secara intelektual. Nah, kalau keterlibatan ritual itu maksudnya adalah untuk
menunjukkan bahwa kita itu cinta sama Allah gitu maksudnya. Nah, kalau keterlibatan secara intelektual itu kita harus mau untuk mengejar ilmu gitu. Jadi mengejar ilmu tuh maksudnya biar apa? Jadi seorang muslim itu tuh perlu tahu siapa Allah gitu ya, siapa Rasulullah, seperti apa Islam, asalnya dari mana, esensinya apa, agamanya gimana, ritualnya apa aja, kayak apa, kayak gimana, seperti apa seharusnya sikap seorang muslim gitu misalnya. Seperti apa seharusnya seorang muslim itu hidup, etc., kayak gitu maksudnya. Itu adalah keterlibatan secara intelektual. Nah, kalau seandainya hanya mendeklarasikan, oke, saya muslim, tapi tidak mau mencari tahu lebih jauh lagi, mengejar ilmu lebih jauh lagi, nah itu dia tidak menghidupkan apa itu tauhid. Dia tidak terlibat secara intelektual, itu maksudnya. Dia belum menjalani ajaran Islam secara utuh, gitu maksudnya. Nah, dalam penghayatan Islamnya Sufi, jadi semakin cerdas seorang muslim, itu kualitas tauhidnya itu nanti semakin tinggi. Jadi semakin esensial, gitu. Semakin menyatu dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu maksudnya. Karena dia tidak bergantung pada apapun selain kepada Tuhannya. Jadi saat dia hanya bergantung kepada Tuhannya, semuanya itu akan dikasih. Gitu maksudnya. Ilmunya terus dikasih, hatinya terus dibukakan oleh Allah. Nah, kalau di estetika Islam, estetika Timur, itu kita mengenal sosok yang namanya Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini banyak sekali menulis buku-buku mengenai estetika, mengenai keindahan. Nah, dia bilang, hati itu layaknya cermin, dia bilang. Jadi, dia merefleksi kebenaran yang datang dalam bentuk ilmu yang dianalogikan sebagai cahaya, gitu ya. Kalau kata Al-Ghazali, nur, kan? Nah, jika cerminnya kotor, ya nggak bisa merefleksi. Nah, apa yang membuat cerminnya kotor? Banyak kan yang membuat cerminnya kotor itu kalau misalnya dalam konteks hati yang disebutkan oleh Al-Ghazali, misalnya nafsu, misalnya ambisi, misalnya gitu kan, dengki, rasa iri hati, kompetisi, dan lain sebagainya. Itu maksudnya yang bisa bikin kotor cermin hatinya gitu. Nah, sehingga ini cermin itu perlu dibersihkan secara berkala maksudnya gitu. Nah, lewat apa? Nah, itu tadi lewat menghayati ritual, lewat menjiwai ritual, lewat menggali ilmu sambil mengingat bahwa kenapa kita menggali ilmu ini gitu kan. Itu kan ujung-ujungnya adalah untuk mendekatkan diri kepada sumbernya. Sumbernya itu kan Allah gitu maksudnya. Nah, itu yang disebut cara untuk memoles hati ala sufi gitu. Nah, jadi semakin dalam pemahaman sufi itu jadi semakin bergantung kepada selain Allah itu biasanya semakin susah untuk naik ke jenjang spiritual yang lebih tinggi gitu. Karena dia jadi nggak terkoneksi dengan sang holik gitu. Nah, lalu ada lagi keterlibatan secara sosial. Ya, implikasi sosial dari ajaran tauhid adalah bagaimana kita membangun kehidupan bersama-sama saudara seiman maupun saudara yang berbeda iman, berbeda agama maksudnya. Dan bagaimana kita membangun kehidupan menjadi khalifah. Khalifah itu adalah caretaker gitu kan. Bumi ini cuma satu. Nah, kita udah dikasih ya berarti kita harus taking care kan gitu. Harus take care dengan apa yang udah dikasih ini. Itu adalah keterlibatan sosial. Nah, titik fokus ini semua itu ada di pendalaman tasawuf yang maksudnya adalah keterlibatan estetika. Estetika itu maksudnya penyempurna. Gitu.
penyempurnaan agama tauhid gitu ya maksudnya. Nah, penyempurnaan ini maksudnya gimana? Sholat, zakat, puasa, sedekah, semua yang ada di rukun Islam itu adalah penyempurna rukun iman. Jadi kalau kalian merasakan imannya, ya kalian harus bisa menunjukkan dalam praktiknya, gitu maksudnya, dalam tindakan-tindakannya. Itu adalah nilai-nilai estetika dan yang memberikan pengalaman estetis dari agama Islam, gitu maksudnya. Nah, dalam seninya Sufi, pengalaman estetis ini itu diejawantahkan dalam seni dan kesenian, dalam sesuatu yang mungkin sifatnya sekular gitu ya, tapi dia akan membawa lebih dekat kepada sumber ilahi tersebut. Nah, makanya Sufisme atau tasawuf itu tuh sering dianggap berada di wilayah estetika, wilayah penyempurna gitu. Jadi dengan ini agamanya bisa disempurnakan. Nah, dengan menyadari bahwa muslim itu punya keterlibatan secara estetis itu, agamanya Islam itu tuh nanti menjadi utuh dan bisa terinternalisasi dalam diri seorang muslim gitu. Dan juga terrealisasi dalam tindakan-tindakannya, deeds gitu ya. Jadi dia akan mengerti bahwa dalam hidup misalnya hal-hal yang sifatnya buruk dan lain sebagainya itu tuh ada estetikanya juga gitu. Nah, estetikanya itu maksudnya hikmah, silver lining, gitu, yang bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang tidak ujian-ujian misalnya gitu. Nah, itu estetika, dimensi penyempurna. Jadi untuk yang muslim gitu dan untuk yang mendalami sufi itu dia harus mengerti kaitan antara iman, Islam dan ihsan gitu maksudnya. Ihsan itu adalah consciousness mengenai Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan itu ada, selalu ada, tiap detik, nggak ada gitu. Nah, Islam secara proporsional, pas, dan moderation, jadi in moderation, itu tuh fokusnya adalah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dari segala hal yang kita temui gitu, yang ditemui di kehidupan ini dan di bumi ini gitu. Jadi kayak misalnya membaca Al-Quran itu dengan tajwid, misalnya dengan intonasi suara, sampai akhirnya menghasilkan nada-nada yang meditatif gitu ya, membangkitkan sensasi hipnotik gitu misalnya pada yang mendengar. Nah, itu estetika. Terus menyimbolkan keagungan ilahi lewat seni kaligrafi misalnya, atau arabesk atau zilij gitu, atau arsitekturnya gitu ya, masjid. Nah, itu estetika penyempurna. Dengan menyadari itu, akhirnya deklarasi tauhid itu menjadi sesuatu yang sublim, balik lagi gitu kan. Kalau nggak ada estetika, ya agamanya nggak akan terasa menenteramkan, nggak akan indah, nggak akan menyejukkan hati gitu. Estetika itu membangun itu. Nah, ada lagi, kalau di Islam itu dibilang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu kan katanya. Nah, untuk bisa menakar segala sesuatu, nah itu dibutuhkan sensitivitas rasa dan sensibilitas estetik gitu. Nah, ini berlaku untuk segala hal dalam peribadatan Islam. Tapi menurut saya ini juga akan berlaku di dalam peribadatan agama yang lain juga. Sensitivitas rasa dan sensibilitas estetik itu gitu. Agar bisa menakar, sebenarnya kan gitu, agar bisa menjadikan segala sesuatunya proporsional, sesuai porsi. Nah, kita dengarkan dulu kalau kata Michelangelo, yang indah itu adalah yang proporsional, kan dia bilang nggak berat sebelah. Gitu. Nah, untuk yang Muslim kalian bisa memperhatikan, misalnya oleh khutbah-khutbah yang dibawakan misalnya ya, atau dakwah yang dibawakan.
itu tuh sebenarnya perlu estetika gitu. Kayak misalnya ustaz-ustaz zaman sekarang ceramah itu gimana? Kalian bisa memperhatikan buat yang muslim ya. Jadi apakah yang dibawa caranya itu enak apa enggak? Apakah caranya dia menyampaikan, memediasi ajaran itu membawa kita lebih dekat, menggiring untuk bisa lebih nyaman dengan Islam apa enggak? Gitu. Menginspirasi untuk lebih untuk jadi lebih kenal dengan sumber, dengan Allah atau enggak? Bisa memunculkan religiusitas secara hasrat ya, secara gairah untuk worship atau enggak? Nah, itu tuh yang bisa menakar hati. Kalau kata orang Jepang, kokoro, kalbu, antara yang benar dan tidak, baik dan tidak, indah atau elok atau tidak gitu. Oke. Next. Nah, balik lagi ke masalah emosi. Dalam bidang teori estetika, tiap disiplin keagamaan yang bersinergi dengan penghayatan ajaran-ajaran itu ujung-ujungnya untuk menangani masalah emosi. Nilai religius itu akhirnya terletak pada kekuatan healingnya. Bagaimana ia bisa membangkitkan emosi. Dan bagaimana ia punya kekuatan untuk mengelola emosi. Nah, distribusi dan pengelolaan emosi ini adalah salah satu hasil dari penghayatan agama. Bagaimana perasaan itu tuh jadi sama pentingnya dengan kelangsungan cara berpikir, gitu ya. Karena spesies kita kan Homo sapiens itu dilengkapi dengan mekanisme emosi dan cukup advance gitu ya, dan adaptif untuk spesies Homo sapiens ini. Nah, jadi emosi itu kan seperti ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Nah, agama itu adalah dan masih itu dia menjadi sistem dalam budaya sosial yang menggerakkan perasaan dan perilaku ini untuk naik atau turun. Naikkah, turunkah? Nah, ikatan sosial itu tuh terjadi tidak hanya ketika kita declare terhadap keimanan yang sama, misalnya, tetapi ketika kita merasakan kasih sayang satu sama lain, yang dibangun dalam communion itu. Di dalam community, religious community, nah itu kita bisa merasakan kasih sayang, gitu kan, rasa saling peduli. Nah itu kan balik lagi adalah merepresentasikan sifat-sifat dari Tuhan, gitu. Merefleksikan sifat-sifatnya gitu, pada kita makhluknya gitu. Nah ini kan dimediasi, difasilitasi pada kegiatan ritual bersama-sama. Terus mengingat ajaran-ajaran positif, misalnya dalam performance, dalam lagu-lagu, dalam tarian-tarian, atau lewat media artistik gitu ya, lewat lukisan gitu, misalnya artistik yang secara formal, fine arts. Nah, ada lagi lewat selebrasi, makan bersama dalam selebrasi itu, gitu. Atau berduka bersama. Terus abis itu saling menghibur, misalnya. Atau juga kita sama-sama merasakan struggle gitu ya. Jadi misalnya saat puasa kita sama-sama nahan lapar, nahan haus, panas-panas gitu. Itu kita sama-sama. Nah, itu tuh membangun collective emotion terhadap agama tersebut gitu. Dan bukan tidak mungkin kita akhirnya jadi saling membangkitkan gitu kan, membangkitkan spirit gitu maksudnya.
Oke, selanjutnya. Nah, akhirnya terlepas dari perbedaan dalam konseptualisasi, kategorisasi, sistematisasi terhadap pengalaman spiritual itu, terhadap perilaku religius atau mediasi dan presentasinya yang yang dikaji dalam teori estetika, itu tuh dia semuanya itu tuh menjadi suatu topik gitu ya, menjadi suatu topik kajian yang di mana-mana itu dibahas gitu. Seluruh dunia oleh estetikawan siapapun orangnya itu dibahas, dan sampai sekarang masih selalu dibahas gitu. Nah, karena pada saat kita mendekati estetika, ya kita perlu melakukan pendekatan pada hal ini semua gitu. Juga pendekatan emosi, karena ya sensasi, kaitannya itu dengan sensasi dan dengan kualitas penghayatan. Nah, kualitas-kualitas ini itu tuh akan terefleksi dari karya gitu kan, dari karya seni, media artistiknya yang dipakai, cara mediasinya gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan tentang media artistik dalam presentasi ajaran agama itu nantinya, ini filsafat seni ya, itu nantinya misalnya adalah bagaimana elemen-elemen estetis atau unsur-unsur kerupaannya, misalnya unsur-unsur presentasinya, unsur-unsur medianya gitu ya, itu tuh dapat membangun perasaan. Nah, bagaimana juga elemen-elemen estetis ini yang dapat dicerap secara visual, secara auditori, secara taktil, secara olfaktori, secara gustatori, itu bisa membangkitkan emosi yang kuat gitu, yang membawa pemeluk kepercayaan tersebut pada tingkatan spiritual beauty. Nah, itu pembahasannya beauty, sense of beauty itu dari Al-Ghazali ya. Al-Ghazali kan menjelaskan 3 kriteria keindahan gitu. Keindahan yang sifatnya fisikal, keindahan yang sifatnya intelektual, keindahan yang sifatnya spiritual. Nah, spiritual itu yang paling tinggi levelnya. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin menyampaikan opini? Atau ada yang mau bertanya materi minggu lalu? Wah, silahkan. Ada waktu 15 menit lah. Menyampaikan opini atau mau bertanya atau mau... Bentar Bu, berat banget Bu. Saya mau makan Bu. Ya, siapa ini? Silahkan, siapa barusan? Saya izin minum. Ada yang mau bertanya? Barusan ada yang mau bertanya tapi hilang. Saya paling Bu. Apakah benar jika di suatu tempat ibadah harus ada suasana yang sakral? Jadi kayak suasananya dibuat seperti menghadap Tuhan, sekaligus kayak musiknya yang dibuat sedih, kayak Tuhan itu begitu dekat. Itu benar atau diatur oleh perancang ibadah ya Bu? Soalnya di gerejaku gitu Ibu. Oh, itu timbal balik. Kan sempat dibahas naik mediasi
ya, mediasi dan cara mediasi untuk menerbitkan efek-efek atau emosi-emosi yang ingin dilihat gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya dalam dakwah itu kan kita memiliki teknik-teknik gitu ya. Jadi contoh, saya mengajar estetika aja, saya memikirkan teknik. Bagaimana bisa saya mempresentasikan pesan-pesan estetika kepada kalian. Nah, selain itu saya juga memikirkan bagaimana efek yang akan kalian keluarkan saat mendengar presentasi estetika kan gitu. Nah, di sini ada ada hal yang saling respon gitu ya. Jadi ibaratnya saling lempar bola gitu. Nah, kalau dari saya menyiapkan ini semua. Nah, tapi di posisi kita sebagai penonton, nah itu tuh hasilnya sangat subjektif, maksudnya kayak gitu ya. Jadi yang saya sampaikan bisa saja membangun emosi itu. Nah, itu sesuai dengan tujuan saya di awal. Tapi kalau saya menjadi penonton atau mahasiswa-mahasiswa menjadi penonton, ada atau tidaknya emosi tersebut itu sepenuhnya sepenuhnya tergantung di penontonnya gitu. Tergantung di pemeluk agamanya juga gitu. Nah, tujuan dari pengkhotbah atau pendakwah itu kan sebenarnya ingin menerbitkan emosi tersebut. Makanya dia punya teknik-teknik, makanya dia memakai alat-alat tertentu gitu ya. Sebenarnya selain untuk bisa menerbitkan emosi itu pada jemaatnya, tapi dia sejatinya ingin menerbitkan emosi itu dalam diri dia juga kan gitu. Jadi dia harus bisa merasakan dulu gitu maksudnya. Gitu. Nah, baru dia bisa membayangkan kalau saya membawa dengan presentasi seperti ini, apakah jemaat-jemaat saya mampu merasakan sesuatu yang saya rasakan gitu ya. Itu perasaan-perasaan misalnya perasaan-perasaan rindu, perasaan-perasaan syahdu gitu. Misalnya. Nah, tadi siapa yang bertanya? Namanya? Coba siapa yang barusan menjelaskan? Valeno, Bu. Nah untuk Valeno. Ya, untuk Valeno pada saat datang ke gereja dan mendengar pastur ya disebutnya ya, mendengar pasturnya untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu, apa yang Valeno rasakan? Apa yang kamu rasakan di situ? Emosi kayak yang terbangun di situ? Pas penyembahan gitu kayak mau nangis gitu loh, Bu. Nangis kenapa gitu ya? Kayak suasana musiknya dibuat kayak deket banget sama gitu loh. Ya, nah berarti itu tujuannya tercapai gitu. Tujuan dari pasturnya Valeno dengan presentasi seperti itu tercapai. Karena pasturnya Valeno pun dia mampu merasakan itu, sehingga dia pun ingin jemaatnya bisa merasakan kan itu. Nah, itu tujuannya sebenarnya kan. Makanya dia memakai teknik-teknik tertentu gitu kan. Dia memakai cara-cara tertentu untuk memediasi itu loh, gitu, memediasi ajarannya gitu. Dan memakai medium-medium tertentu. Ya, medium itu misalnya musik gitu kan. Suasananya, ruangannya gitu kan. Nah, pada saat ternyata salah satu jemaatnya Valeno itu bisa bisa merasakan itu, emosi itu yang terbangun ya, tujuannya nyampe berarti kan, tekniknya benar berarti gitu. Itu maksudnya. Nah, ini tuh terlepas sadar atau tidak sadar sebenarnya ya.
terlepas sadar atau kalau dulu kalau dari apa namanya dari referensi yang saya baca itu memang misalnya kalau dalam sufi mereka sadar ada emosi yang ingin mereka representasi dalam tarian-tarian sema, tapi mereka juga sadar bahwa teknik-teknik ini pun akan membangkitkan emosi itu pada yang menonton, gitu ya. Jadi emosi rasanya tuh ada di sesuatu yang sacred misalnya, ada di dalam suasana yang sakral misalnya. Gitu kira-kira, Helena. Apakah bisa dimengerti? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya Nur Hikmah izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Bagaimana cara menyikapi tentang pendapat berkesenian, terutama dalam agama Islam, misalkan dilarang menggambar makhluk-makhluk hidup seperti itu, Bu. Ya, nah itu kita balik lagi melihat ajaran-ajaran Islam, gitu kan? Nah, ajaran-ajaran, oke, sebenarnya banyak ya, interpretasinya banyak. Secara Islam itu tidak boleh memperlihatkan sesuatu yang berkesan realis gitu ya, realistik tuh kayak bener-bener misalnya nih menggambar orang tuh bener-bener mirip gitu, sampai ke ya benar-benar mirip gitu ya. Nah, kenapa kenapa ada pendapat nggak boleh karena balik lagi kita itu nggak boleh merasa jadi holik gitu maksudnya. Nah, yang ditakutkan gitu. Jadi kalau pendapat para ulama, yang ditakutkan dari hal-hal seperti itu manusia itu bisa membangkitkan perasaan-perasaan layaknya holik gitu. Maksudnya perasaan-perasaan layaknya holik itu misalnya bisa gambar bagus banget. Nah, itu kan bisa membawa ke arah sombong misalnya gitu. Atau membawa ke arah kompetitif misalnya gitu. Atau membawa ke arah gambar gue paling bagus sendiri kayak gitu misalnya. Nah, itu yang itu maksudnya dari perasaan-perasaan yang memposisikan seorang seniman itu sebagai sebagai pencipta gitu ya. Nah, itu satu interpretasi saja. Makanya kalau dalam Islam yang sangat formal dan sangat sangat harafiah gitu ya interpretasinya itu secara literal, makanya mereka tidak membuat seni-seni yang memvisualisasikan bentuk-bentuk makhluk gitu. Jadinya seni-seninya itu dalam guratan-guratan kaligrafi, ayat-ayat gitu ya. Jadi seninya itu dalam stilasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian melihat arabes itu kan banyak mengambil unsur-unsur tanaman gitu ya. Tapi kan bukan tanaman secara realistis gitu. Gambarannya tuh nggak realistis, tapi dia distilasi gitu. Jadi dibuat menyerupai gitu maksudnya. Nah, satu pandangan itu menyampaikan bahwa gambaran yang sangat realistis itu tuh nanti bisa membawa orang itu berpikir
sempurna gitu. Jadi padahal kesempurnaan itu bukan milik manusianya gitu misalnya. Nah, cara menyingkapinya sebenarnya ya gini. Ini rada-rada susah-susah gampang kalau saya boleh bilang, karena balik lagi kepada penonton-penontonnya kan ya. Kita nggak tahu penonton-penontonnya ini agamanya seperti apa gitu. Maksudnya agamanya seperti apa itu, apakah dia moderate, apakah dia sangat ekstrim gitu ya. Nah, buat yang sangat ekstrim pasti dia akan menyampaikan nggak boleh begini begitu kan gitu. Tapi buat yang moderate dia akan berpikir lagi, sebenarnya ini tidak real gitu ya. Ini tidak real, ini hanya representasi gitu. Maksudnya real itu dalam artian seninya itu membuat manusia misalnya gitu. Membuat dalam artian menciptakan, bukan, kalau misalnya menggambar itu kan bukan menciptakan manusianya gitu. Dia menciptakan representasinya, dia menciptakan bentuk-bentuk, tapi itu sebenarnya hanya mimesis gitu, hanya contekan-contekan aja gitu maksudnya. Gitu. Nah, balik lagi ke Nurul. Kalau misalnya Nurul memang sangat ingin menciptakan gambaran-gambaran atau visual yang sangat realistis, yang perlu Nurul sikapi adalah Nurul perlu belajar banyak tentang pandangan itu, interpretasi itu, gitu. Sebenarnya gimana sih? Nurul ada di filsafat seni nggak? Ya. Halo? Halo, Bu. Kamu ada di filsafat seni? Kamu ada di mata kuliah filsafat seni nggak? Ada, Bu. Iya, kamu ingat ini kan, cara-cara berpikir seorang filsafat, ya kan? Cara berpikir philosophical itu kan ada pada saat kamu telah mengejawantahkan, kamu perlu mempertanggungjawabkan apa yang kamu ejawantahkan. Nah, ini kamu perlu ibaratnya amunisi, gitu ya, amunisi untuk menyampaikan bahwa saya membuat seni yang seperti ini, maksudnya itu seperti ini. Bukan maksudnya saya untuk memposisikan diri saya sebagai holik misalnya, tapi yang saya ingin sampaikan itu adalah citra yang saya dapatkan, misalnya gitu, misalnya. Nah, jadi kamu cara mencikapinya adalah dengan kamu belajar lebih dalam lagi gitu mengenai paradigma Islam tersebut, maupun kekhasannya kamu, seninya kamu itu tuh di mana. Jadi itu hal-hal yang perlu kamu bentuk gitu. Menjawab nggak kira-kira? Baik, terima kasih. Sangat menjawab, Bu. Menjawab, oke. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ada yang lain? Bu, kalau saya lebih mau menambahkan jawaban untuk Nurul tadi. Silakan. Kalau saya tuh pahamnya kenapa kalau orang-orang tuh banyak yang ngomong kalau gambar realis itu nggak boleh segala macam tuh karena kalau dulu itu kan disembah jadi berhala gitu. Ya. Nah, makanya nggak boleh. Tapi kalau misalkan emang niatnya kita kan bukan untuk disembah, jadi kalau menurut saya nggak apa-apa kalau misalkan ada orang gambar kayak gitu. Ya. Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Rozan. Nah, dari Rozan itu adalah salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan, gitu kan? Ini bukan maksudnya untuk disembah loh,